Dunia politik tanah air menempatkan kinerja dalam penanganan pandemi menjadi panggung politik tersendiri. Akankah kinerja menjadi faktor utama atau politik Indonesia masih kental mewarnai dunia politik pada tahun 2022? Sudah terhubung secara virtual Revolusi Riza Wapemret dan Kepala Peliputan CNN Indonesia. Apa kabar Mas Revo? Baik, Fer. Terima Sehat? kasih. Ya, sehat ya Mas? Sehat, alhamdulillah. Dan juga kita ditemani Bang Elvan Dhani Sutrisno, Wapemret Detikom. Bang Elvan sehat Bang? Halo, Ferdi, alhamdulillah sehat. Oke, itu yang paling utama saat ini. Oke, terima kasih Mas Revo dan juga Bang Elvan. Saya langsung ke Bang Elvan kalau gitu. Bagi sebagian orang begitu ya, atau tokoh-tokoh politik lah, katakan pandemi ini ibaratnya blessing in disguise gitu ya. Apalagi mereka yang kemudian ingin maju ke pentas politik. Nah, sebelum membahas pandemi yang berdampak pada tokoh-tokoh untuk mendapatkan keuntungan elektoral, kita ingin mendengarkan sedikit bagaimana perspektif editorial untuk evaluasi penanganan pandemi di tahun 2021 kemarin. Mas Elvan, silakan. Oke, Ferdi. Saya kira perjalanan panjang ya, proses yang sangat melelahkan gitu. Akhirnya kita bisa melewati pandemi yang dari tahun 2019 mencapai puncak 2020, kemudian di 2021 besar 2021 mulai landai dan sekarang kita sudah relatif saya lihat masyarakat sudah mulai hidup normal kembali ya. Istilahnya meskipun varian baru keluar gitu Omicron segala macam, tapi masyarakat sudah terbiasa dengan protokol kesehatan sehingga akhirnya sudah mulai bisa hidup normal dengan tentunya dengan normal baru. Sementara pemerintah masih juga sangat hati-hati. Saya lihat setiap kali ada kayak Nataru kemarin kebijakan juga sangat ketat. Masyarakat kesadarannya tinggi juga meskipun liburan ramai tapi juga masih terkontrol dengan baik. Mudah-mudahan tentu saja kita sudah betul-betul merdeka dari pandemi sehingga masyarakat bisa hidup normal baru dan perekonomian semua pertumbuhan juga kembali bisa lancar. Menarik adalah sekarang Ferdi kita masuk di tahun 2022, bersama datang tahun 2022 ini adalah tahun politik. Ya. Jadi tahun politik yang sudah sangat kental kelihatan dari akhir tahun kita sudah langsung bertemu dengan ketum PBNU yang baru ya. Seketika itu juga langsung lonjakan politik di beberapa partai meningkat. PKB misalnya langsung disinggung-singgung bakal terjadi suksesi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang pejabat di tengah pandemi. Sebetulnya ketika pandemi itu menghantam Indonesia, maka yang berkewajiban untuk melindungi masyarakat adalah pemerintah. Pemerintah itu dimulai dari presiden, kemudian kepada gubernur dan lain ke bawah. Sehingga apabila fokus mereka pemerintah tentu adalah bagaimana menyelamatkan negara dari pandemi, menyelamatkan masyarakat agar masyarakatnya sehat dan bisa selamat keluar dari pandemi. Kemudian akhirnya karena itu kemudian mendapat benefit politik, saya kira sah-sah saja. Tentunya mereka yang elektabilitasnya naik pasti dipandang masyarakat mereka bekerja dengan baik menuntaskan pandemi. Ya, yang salah adalah ketika mereka tidak kerja tapi mereka sibuk pencitraan. Nah, itu yang patut dipertanyakan. Tapi saya kira masyarakat sudah cerdas. Survei itu kira-kira menggambarkan ya bahwa masyarakat melihat kinerja mereka. Memang resikonya adalah dari 4 nama teratas itu, Ferdi, sebetulnya mereka yang memang megang daerah-daerah besar ya kan. Kalau kita lihat 4 besarnya tadi ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo yang paling atas, di bawahnya Prabowo yang naik turun, kemudian ada juga Ridwan Kamil. Mereka itu yang dapat benefit publikasi yang tinggi. Isunya adalah masyarakat kepala daerah yang lebih kecil tingkatannya, bupati, wali kota dan lain-lain itu kan tidak terekspos dengan baik. Tapi tentu saja mereka juga bekerja sangat maksimal karena presiden juga tidak bisa bekerja dengan hanya menterinya sendiri tanpa kepala daerah yang ikut menyadarkan masyarakat untuk kemudian bisa bersama-sama keluar dari pandemi. Begitu. Oke, berarti kemudian pencitraan tokoh ini masih ada begitu ya, dan ini juga diambil sebuah kesempatan bagi mereka-mereka atau pejabat-pejabat tadi untuk terus mencitrakan diri begitu walaupun situasinya di saat pandemi. Saya ke Mas Revo. Mas Revo, evaluasinya di penanganan pandemi 2021 ini salah satunya juga masalah koordinasi, komunikasi, kebijakan yang berubah-ubah. Apakah di 2022 ini akan terjadi seperti itu kalau kemudian tidak ada kontrol begitu atau satu suara begitu untuk menangani pandemi ini atau bagaimana sebenarnya? Iya, Fer, memang kemarin ketika kita lihat di tahun 2021 dan sebelumnya 2020 gitu ya, ada beberapa kebijakan yang terlihat memang berubah-ubah gitu. Tapi kan memang sebagian bisa memahami, sebagian bisa dipahami karena memang ini kan hal yang baru ya, pandemi ini hal yang baru buat kita. Tapi tentu kita juga mengkritisi karena
kebijakan yang berubah-ubah juga akan membingungkan masyarakat gitu ya, dan itu tidak cukup baik lah buat kehidupan kita gitu kan. Membingungkan ini kan membuat kita misalnya harus bagaimana gitu ya, masyarakatnya butuh guidance yang jelas. Nah tapi begini, yang menarik memang yang tadi disampaikan oleh Mas Elvan gitu. Beberapa pejabat kita lihat memang cukup serius ya untuk menangani pandemi ini gitu, dan hasilnya tentu ketika mereka bekerja secara sungguh-sungguh pastinya akan berpengaruh pada popularitas maupun elektabilitas gitu. Walaupun memang sebenarnya kalau misalkan kita bicara untuk 2024 ini masih terlalu dini. Karena kita ingat kan ketika tahun 2014 misalnya, nama pada waktu itu calon presiden Jokowi ya pada waktu itu pencalonannya final hanya beberapa bulan ya sebelum proses pemilu di 2014 gitu. Sebelumnya nama Pak Jokowi sudah beredar, tapi kepastiannya sendiri baru menjelang pemilu. Dan kita tahu kemudian Pak Jokowi yang terpilih sebagai presiden di tahun 2014 gitu. Memang ada positif dan negatifnya juga ketika saat ini para politisi yang tidak maju ke 2014 ini sudah muncul namanya ke permukaan. Tentu positifnya adalah mereka sudah bisa berancang-ancang mencari strategi yang baik, bagaimana misalnya menyiapkan supaya namanya terus ada di orbit dan terus meningkat secara popularitas maupun elektabilitas gitu. Tapi di sisi lain juga kita tahu muncul nama terlalu dini ini juga bisa menjadi misal lawan-lawan politik tentu juga bisa mencari amunisi-amunisi untuk menjatuhkan. Nah ini yang menarik gitu kan Fer ya. Tentunya kita berharap gitu, kita berharap semua prosesi politik ini berjalan dengan fair, gitu, berjalan dengan baik. Dan kita juga berharap kepala-kepala daerah ataupun pejabat publik yang saat ini sedang menjabat fokus di tugas utamanya gitu, fokus di tugas utamanya melayani masyarakat dan menjalankan fungsi-fungsinya ketimbang fokus pada proses pencalonan gitu. Karena khawatirnya kalau misalkan terlalu terbebani atau terlalu fokus pada proses pencalonan kemudian melupakan tugas-tugas utamanya. Nah ini kan yang rugi nantinya adalah masyarakat gitu ya. Itu yang catatan yang bisa kita sampaikan untuk sementara ini. Oke. Artinya kemudian ada yang bekerja secara serius, ada juga yang masih mencoba untuk pencitraan begitu ya demi sebuah elektabilitas. Saya ke Mas Elvan lagi. Bang Elvan, isu soal suksesi 2024 ini kan tadi Mas Revo bilang masih terlalu dini untuk dibahas. Tapi kemudian kita tidak bisa pungkiri masih linear juga dengan isu primordialisme. Apakah kemudian yang tadi disampaikan oleh Arief Puyono, irisan Jawa dan non-Jawa ini masih akan membayangi di 2024 mendatang? Oke, Freddy. Jadi sebetulnya memang ya 2024 masih jauh. Cuman karena sudah habis nanti kan pemerintahannya Jokowi, jadi akhirnya nyaris seperti ini gelanggang tanpa ada petarung. Makanya kemudian 2022 ini disebut sebagai tahun politik. Lebih meriah lagi karena konon katanya presiden juga mempersilahkan menterinya untuk mulai untuk membuktikan memperkuat elektabilitas untuk siapa nanti bisa jadi penerusnya, kira-kira begitu. Dan beberapa tokoh juga konon ditawarin. Isunya adalah kemudian kita kan baru melewati pandemi. Sebetulnya kalau sudah langsung gaspol ke 2024 itu kasihan rakyat sebetulnya. Tapi itu hal lain. Soal primordialisme saya kemarin diskusi sama beberapa tokoh ya, tokoh-tokoh senior. Rasa-rasanya seharusnya sudah tidak relevan ya kan primordialisme itu. Tapi mereka masih berpikir bahwa Jawa dan non-Jawa sipil militer itu masih betul-betul diperhitungkan di internal parpol yang akan mempersiapkan capres di 2024. Nah juga dengan para calonnya. Jadi masih ada tuh Jawa dan non-Jawa, kemudian sipil militer itu masih masih dicocok-cocokkan. Betul kalau mau fair, mau bicara objektif. Sebetulnya yang paling penting dari calon presiden, calon wakil presiden dan calon pemimpin yang lain itu sebenarnya lebih kepada kinerja ya kan, lebih kepada kompetensi, lebih kepada idealismenya untuk rakyat. Tapi rasa-rasanya politik Indonesia nggak bisa dipisahkan dari itu, kecuali memang rakyat kita semakin cerdas, mereka akhirnya bisa
bisa move on dari politik yang sama ini memang sudah menjadi semacam pattern ya di Indonesia. Nah, itu kita harus tunggu tuh di 2024, Ferdi. Oke, ke Mas Revo. Mas Revo melihat bagaimana lembaga survei yang sekarang sudah mulai merilis dan waduh data siapa yang akan kemudian berada di posisi-posisi yang diunggulkan ini variabel-variabel soal primordialisme dan isu Jawa non Jawa, sipil militer ini juga masih muncul. Atau jangan-jangan kinerja? Ya, kita sih berharapnya orang memilih karena sistem merit itu berjalan ya, Fer ya. Jadi orang dipilih karena memang kemampuannya gitu. Orang dipilih bukan karena latar belakang etnisnya, orang dipilih bukan latar belakang agamanya, bukan dipilih karena persoalan gendernya dan lain sebagainya, tapi memang karena kapabilitas dan kinerja yang selama ini ada di rekam jejaknya. Tapi sayangnya, Fer ya, sayangnya ini masih jauh gitu. Sepertinya kita masih harus terus belajar dan terus mendewasakan diri untuk bisa mengarah ke sana gitu. Karena sejauh ini isu agama itu masih menjadi komoditas, isu etnis masih menjadi komoditas politik juga gitu. Kita masih belum lupa lah ketika tahun 2019 kemarin gitu ya, Fer ya. Dan di sebelumnya juga ketika pilkada yang cukup rumit juga di DKI gitu. Itu kan nggak bisa lepas dari isu-isu primordialisme seperti itu. Persoalan agama, persoalan etnis itu masih mengedepan. Nah, sayangnya kita masih berkutat pada hal-hal seperti itu. Nah, memang tugas kita bersama memang melakukan proses pendidikan politik kepada masyarakat supaya jangan sampai kita tersilaukan oleh isu-isu primordialisme dan kemudian lebih mengedepankan rekam jejaknya gitu, rekam jejak kredibilitas, rekam jejak kinerja-kinerjanya. Nah, ini kan media termasuk salah satu yang punya fungsi penting ke arah situ, karena jangan sampai nanti rakyat salah memilih hanya karena persoalan silau atau persoalan yang buta akan primordialisme, kemudian memilih yang sesuai dengan etnisnya, sesuai dengan agamanya dan lain-lain. Isunya kemudian bergeser dari isu kinerja ataupun isu kapabilitasnya. Dan rasa-rasanya, Fer ya, ini kita kan sempat merasa bahwa di beberapa negara lain, negara-negara yang sudah lama demokrasinya seperti Amerika Serikat misalnya, kan mereka juga sempat ada, di Amerika Serikat kan juga ada isu WASP ya, White Anglo-Saxon Protestan misalnya seperti itu. Tapi kan walaupun sempat juga ada presiden Katolik dan kemudian ada presiden Obama misalnya yang dari kulit etnis kulit hitam, tapi kan belakangan ketika Donald Trump maju dan di pemilu-pemilu yang terakhir juga isu-isu seperti itu masih muncul gitu. Artinya ini persoalan tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia, dan butuh pendewasaan atau pendidikan politik dari kita bersama supaya isu-isu primordialisme, isu agama, isu gender dan lain-lain itu tidak menjadi jualan utama lah dalam sebuah proses politik, Fer. Oke, benang kusutnya di mana sih, Mas? Kita kan sudah lebih dua dasawarsa begitu ya, mengusung demokrasi begitu, tapi seolah ini menjadi sebuah kemunduran atau jalan di tempat. Ya, karena memang ada belief ya, ada kepercayaan di masyarakat, ada ikatan-ikatan emosional yang susah juga dilepaskan dalam kajian-kajian sosiolog atau antropolog itu kan masuk ya, bahwa ada nilai-nilai yang selama ini dianut selama bertahun-tahun yang mendidik dia, ada di lingkungan dia, masuk terus sebagai sebuah doktrin atau dogma seperti itu kan. Dan kemudian dia secara ikatan-ikatan primordialnya itu memilih orang-orang yang sama misalnya secara agama, sama secara etnis dan lain sebagainya gitu. Ada memang itu secara naluri kemanusiaan memang masih ada seperti itu ya, Fer, walaupun kalau misalkan bicara soal logika dan kedewasaan berpolitik, tentunya yang kita harapkan kan yang tadi ya, kita melihat rekam jejak, kita melihat kredibilitas, tidak melihat warna kulit, tidak melihat agama dan sebagainya. Tapi sayangnya kita baru 2 dasawarsa saja masih seperti ini, Fer ya. Amerika saja yang sudah beratus-ratus tahun demokrasinya juga masih begitu gitu kan. Jadi ada sisi-sisi naluri yang mungkin mengalahkan sisi logika. Dan kita yang harusnya media termasuk salah satu yang punya tugas, lagi-lagi kita punya tugas untuk melakukan edukasi dan melakukan informasi yang baik kepada publik. Oke,
Artinya kemudian banyak tugas juga yang masih harus dilakukan begitu ya, termasuk media juga bagaimana terlibat untuk berdemokrasi yang sehat begitu ya, walaupun seperti Mas Revo bilang baru dua dasawarsa, tapi kemudian masih ada pekerjaan-pekerjaan rumah dan juga termasuk nanti bagaimana kita membahas soal demokrasi dan kebebasan berbicara dan ruang kebebasan sipil yang masih dianggap sempit, tapi nanti dibahas usai jeda. Kita kembali sesaat lagi. Baik, kita masih lanjutkan diskusi kita dalam CNN Indonesia Newscast malam ini masih dengan Mas Revo dan juga Bang Elvan. Saya ke Bang Elvan dulu. Bang Elvan, tadi sedikit kita menyinggung soal demokrasi. Yang kemudian tidak bisa dipisahkan dari demokrasi adalah ornamen soal koalisi dan oposisi. Apakah kemudian dua frasa ini juga masih akan menjadi perbincangan ataupun juga diskusi yang menarik nanti? Oke, saya kira politik di Indonesia ini sudah sebetulnya nggak begitu ya. Tapi sekarang dengan pola baru ada oposisi dan ada koalisi. Sebetulnya sekarang yang terjadi sebenarnya nyaris tanpa oposisi ya. Atau Ferdi ya, karena tinggal tersisa Demokrat sama PKS mungkin kan yang di luar koalisi pemerintahan, sehingga sebetulnya kalau mereka disebut oposisi, sebetulnya mereka juga nggak bisa menjadi oposisi yang baik. Gitu, karena oposisi yang baik harusnya kekuatannya paling tidak terlalu terpaut jauh sehingga dia bisa paling tidak bisa menjadi semacam rem untuk sebuah kebijakan pemerintah yang mungkin dirasa kurang berpihak kepada rakyat. Saya kira koalisi dan oposisi itu sebetulnya sekarang sebetulnya sudah mulai hilang ya. Hilang dalam tanda kutip karena mayoritas itu lebih menjadi koalisi pemerintahan. Saya kira istilah koalisi atau oposisi sebetulnya menarik kalau dimaknai sebagai pemerintah dan pengontrolnya. Karena bagaimanapun juga pemerintah harus dikontrol. Kita sebagai media tentu menyampaikan kritik masyarakat. Kemudian ada LSM segala macam, itu juga menyuarakan bagaimana agar keadilan ini bisa ditegakkan. Masyarakat yang kesulitan bisa dibantu oleh pemerintah. Kemudian aspirasi bisa disampaikan. Jadi tidak ada yang namanya Pak Jokowi sampai marah-marah kemarin ya. Karena beliau merasa saya sudah biasa dihina, tapi kenapa orang mudah ditangkap segala macam. Itu kan artinya memang perlu kontrol, pemerintah itu perlu kontrol. Dan saya kira penting adanya oposisi apapun namanya istilahnya ya, sebagai peran kontrol. Karena kalau tidak ada kayak hari ini coba sekarang, yang terjadi salah satu fenomenanya adalah soal Undang-Undang Cipta Kerja. Kita tahu kemarin terakhir oleh MK kemudian diputuskan ada yang perlu diperbaiki misalnya. Ya. Itu kan tidak akan kejadian seandainya di DPR ada oposisi yang cukup kuat. Yang terjadi adalah kemarin sangat cepat prosesnya, oposisi yang disebut oposisi juga tidak bisa apa-apa. Ya kan, karena suaranya tidak seberapa, di voting juga kalah, bahkan tidak sampai voting. Itu artinya penting di Indonesia ini penting fungsi penyeimbang itu, Ferdi. Oke, ke Mas Revo, artinya sebuah keniscayaan ya Mas Revo ya, oposisi dalam sebuah demokrasi. Bagaimana kalau kemudian peran oposisi ini justru semakin kecil begitu? Tadi Mas Elvan bilang bahwa hampir tidak ada oposisi begitu. Ya, Fer. Memang kalau dalam sebuah sistem politik yang sehat itu peran oposisi sangat dibutuhkan ya. Karena kan oposisi itulah yang menjadi kontrol pemerintah supaya eksekutif itu tidak dalam menerapkan kebijakannya itu selalu mempertimbangkan segala aspek gitu ya. Tapi kan ini yang menarik begini, Fer. Ketika tadi kita bicara soal primordialisme ya, ketika kita tadi bicara Jawa, non-Jawa dan sebagainya, ada hal menarik sebenarnya dalam konteks Jawa ini, sebenarnya. Di Jawa itu huruf-huruf itu Honocoroko, Dotosowolo ya, mungkin berarti karena bukan dari Jawa jadi mungkin tidak begitu paham. Tapi ini yang menarik adalah begini, Honocoroko, Dotosowolo dan sebagainya itu huruf Jawa itu akan menjadi huruf mati ketika dia dipangku. Nah, falsafah itu yang kemudian yang bukan falsafah ya. Prinsip itu yang kemudian sekarang bisa kita lihat. Oposisi itu kemudian dipangku oleh pemerintah dalam artian diberi tempat dan kemudian diayomi, dirangkul dan sebagainya. Sehingga kemudian
peran yang awalnya menjadi oposisi itu lebih menjadi koalisi ketimbang fungsi sebagai oposisi ya, karena semuanya sebagai pangku, diberi posisi, dirangkul oleh pemerintah. Dan seperti yang tadi Mas Elvan sampaikan, pada akhirnya kemudian beberapa hal yang kita harapkan ada dalam parlemen menjadi kontrol, misalnya dalam undang-undang cipta kerja, kemudian ketika dalam revisi undang-undang KPK beberapa waktu lalu, nyaris semuanya berjalan sesuai dengan kehendak pemerintah karena ketiadaan oposisi. Dari di beberapa sidang pengesahan di parlemen, ada beberapa partai politik yang walk out misalnya dalam proses pengesahan, tapi karena tidak cukup kuat koalisinya yang lebih mengedepan, akhirnya tidak berarti apa-apa. Nah, ini yang kemudian yang sebenarnya menjadi catatan juga dalam sistem demokrasi kita. Ketiadaan oposisi saat ini, saya rasa sekarang sebenarnya hanya 2 partai politik yang di parlemen yang tidak mendapatkan kursi di pemerintahan, tapi sebentar lagi kayaknya satu lagi sudah masuk gitu ya. Praktis tinggal 1 dan suaranya tidak begitu, ralat ada 3 partai politik yang tidak masuk dalam koalisi pemerintahan, tapi 1 kayaknya sebentar lagi akan masuk, jadi 2 lah sebentar, dan suaranya tidak cukup kuat untuk menjadi penyeimbang dalam sistem pemerintahan kita. Dan efeknya seperti itu tadi, Fer, tidak ada suara penyeimbang yang kita khawatirkan ketika kekuasaan absolut dalam sebuah ilmu politik itu kan, absolute power itu tentu korup gitu, lebih akan cenderung mudah melakukan korupsi. Nah, ini yang tidak kita harapkan, karena kalau misalkan ada penyeimbang, maka kecenderungan adanya penyalahgunaan abuse of power, kemudian korupsi dan sebagainya itu bisa diminimalisir atau bisa ditekan kecenderungan untuk penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dan hal-hal buruk lainnya. Itu Fer, catatan kita ya dalam sistem demokrasi yang saat ini sedang berjalan. Oke, kalau prediksinya nanti di 2024 ada poros ketiga, Mas Revo, Bang Elvan, posisi koalisi dan oposisi ini masih sehat nggak? Atau berpengaruh juga? Atau bagaimana membacanya? Ya tentu kita harus melihat nanti hasil pemilu gimana ya Fer ya. Biasanya kan seperti itu ya. Jadi ketika hasil pemilu di legislatifnya seperti apa, kemudian nanti kesepakatannya bagaimana, karena dalam politik praktis kan yang kita tahu adalah tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Ketika kepentingannya bisa disamakan, maka semua bisa menjadi kawan. Tapi ketika kepentingannya tidak berbeda jalan, maka bisa menjadi lawan di sini. Nah, idiom-idiom seperti ini kan masih berlaku terus. Jadi masih kita akan lihat ya nanti bagaimana realisasi di pemilu 2024 dan kemudian bagaimana kepentingan itu bisa didiskusikan atau apa kesepakatannya. Biasanya kan seperti itu ya. Oke. Memang tidak ada kawan lawan abadi lah dalam politik. Oke, Bang Elvan gimana? Anda juga melihat hal yang sama atau bagaimana? Apakah kemudian relasi eksekutif dan juga legislatif ini juga akan membawa pengaruh? Oke, Renat. Jadi sebetulnya begini. Tadi kan di awal kita udah diskusi ya tentang pola elektabilitas ya, kan elektabilitas pokok. Kalau kita bicara sekarang itu sebenarnya kemungkinan besar memang hanya akan ada 2 calon. Itu karena melihat polanya parpol itu di Indonesia itu cenderung pengennya menang. Jadi parpol yang istilahnya tuh pengen menang kemudian dapat kursi menteri kemudian ya begitu kira-kira gitu. Ya. Jadi jarang yang bermental pejuang dari zaman dulu ada poros tengah segala macam. Circle-nya begitu aja ya. Punya tiket capres adalah Prabowo Subianto tentu karena dia ketua umum Gerindra. Maju atau tidak tentu terserah Prabowo. Ya, satu geng lagi kemungkinan memang berada di antara Anies and the gang. Itu karena kalau kita bicara Ganjar sebenarnya dia rada susah. Kecuali PDIP kemudian menyerahkan mandat dari Puan kepada Ganjar. Sekarang kan yang sangat didorong Puan. Yang katanya at all cost Puan siapapun capresnya Puan Maharani. Udah kayak iklan teh botol kan. Ganjar tentu kalau dia bisa mendapatkan tiket berarti PDIP tidak dengan Gerindra dong. Atau misalnya Prabowo pengen nyerahin ke orang lain. At least PDIP dan Gerindra kemungkinan sekarang satu kubu dengan peta hari ini. Dan satu kubu lagi ada di sebelah sono. Kemungkinan ada Nasdem, ya kan, ada PKS, ada Demokrat mungkin. Mungkin PAN yang sekarang mau masuk koalisi bisa jadi besok mau nyebrang lagi. Kalau PKB kemungkinan sudah ikut dengan PDIP misalnya kayak mapnya kayak gitu. Sulit
terlahir poros tengah. Sekalipun pertarungannya besok sebetulnya pertarungan bebas, tapi sebetulnya sepertinya hanya akan ada 2 calon. Nah ini yang harus diantisipasi. Belajar dari pemilu sebelumnya, jangan sampai pemilu yang hanya melibatkan 2 calon, kemudian menciptakan poros-poros kutub selain koalisi, kutub di tengah masyarakat, yang akhirnya kemudian memunculkan banyak pertikaian konflik waktu itu. Jadi harus dewasa lah para calon maupun para parpol ini saatnya untuk mencerdaskan masyarakat gitu loh. Dan tadi kita bahas soal primordialisme segala macam. Primordialisme itu kan sebetulnya tidak ada seandainya partai itu berani gitu, berani beda gitu. Kalau memang tidak mau menghapus primordialisme gitu, bisa kan parpol mengusung yang misalnya pasangan non Jawa atau enggak tanpa melibatkan militer, misalnya atau misalnya ulama kemarin ada, besok kemudian ulama menjadi penasehat saja. Itu kan tergantung mereka juga karena mereka yang akan punya tiket untuk nyapres. Sementara masyarakat juga bisa dengan memilih parpol-parpol nih. Misalnya nanti ada yang punya program beda gitu. Jadi sekarang itu kan orang-orang fokusnya ke capresnya. Akhirnya parpol juga ke capresnya. Parpol tidak mau ambil resiko. Dalam perbincangan saya dengan beberapa petinggi parpol, saya lihat mereka akan cenderung, mereka beranggapan sekarang capres, pilpres itu sudah calon presiden itu sudah selesai. Mereka sudah berpikir bahwa calonnya ya paling ini aja, Prabowo, Ganjar, Anies, RK gitu, paling Sandi gitu, itu aja namanya. Dan mereka bilang bahwa calon sekarang sudah terlambat untuk calon untuk maju. Karena elektabilitas sudah terkunci, waktu sudah dekat, dan masyarakat sudah melihat ke orang-orang ini. Nah inilah yang tidak boleh seharusnya parpol itu punya pemikiran seperti ini. Mereka harusnya terbuka melihat talenta-talenta dari daerah, sehingga nanti capres kita, pemimpin kita ke depan itu bukan soal primordialisme atau elektabilitas kayak kacang goreng, atau yang naik karena pandemi, tapi mereka yang karena bekerja. Saya kira itu harus jadi kesadaran nasional, agar di 2024 kita betul-betul bisa memilih pemimpin yang secara objektif, yang punya kompetensi untuk masuk ke next step setelah periode kedua Presiden Jokowi ini ada gangguan yang cukup keras karena pandemi begitu. Oke, artinya kemudian harapannya memang seperti itu. Tapi kalau kemudian melihat apa yang terjadi hari ini, sampai hari ini begitu, bisa dipastikan tidak ada oposisi, Mas Revo? Saat ini oposisi nyaris tidak kedengeran lah, setidaknya seperti itu ya. Ada partai yang tidak masuk dalam koalisi tapi nyaris tidak kedengeran. Nah sebenarnya walaupun kita, yang harapan kita kan sebenarnya walaupun kecil suaranya tapi setidak-tidaknya kedengeran gitu. Kalau menyikapi semua hal itu tetap melakukan partai-partai yang tidak masuk dalam koalisi itu memberikan kontrol berupa statement-statement lah. Tapi kan sayangnya sekarang ini mungkin setiap partai-partai yang tidak berada dalam koalisi itu juga sibuk dalam urusan internalnya, sehingga lebih memilih untuk melakukan konsolidasi internal supaya mempersiapkan di 2024. Tapi setidaknya kita sih berharap tetap ada oposisi ya. Oposisi itu kan gini Fer, oposisi itu ada yang oposisi parlemen, ada oposisi ekstra parlementer gitu kan. Nah kita berharap dua fungsi itu, baik yang di parlemen maupun ekstra parlementer, yang di luar parlementer itu tetap ada. Nah itu harapannya kan kepada siapa yang menjadi kontrol sosial kepada pemerintah. Selain partai politik yang di luar koalisi, tentu ada masyarakat sipil, ada juga kita sebagai media ini yang seharusnya tetap ada di jalur-jalur independen untuk menjadi jika memang baik tentu kita dukung, tapi jika ada yang salah melenceng tentu harus kita luruskan. Nah itu kan fungsi-fungsi seperti itu yang harusnya berlangsung ya. Jadi tetap berharap sekecil apapun kepada partai ya, kepada partai politik ya, sekecil apapun suaranya tetap bisa bersikap kritis, karena kita tetap berharap tidak ada kekuasaan yang absolut di negara ini. Oke, ya kita berharap juga seperti itu ya Mas Revo, apalagi kemudian pandemi belum bisa diprediksi kapan berakhir. Oposisi perannya, evaluasi, koreksi ini juga begitu penting ya untuk kemudian memberikan sesuatu yang mungkin bisa membangun atau membuat kondisi menjadi lebih baik. Terakhir ke Bang Elvan. Bang Elvan, tadi di awal Anda mengatakan bahwa 2022 ini bisa dikatakan sebagai tahun politik. Kira-kira momentum atau peristiwa apa yang akan menjadi variabel penting begitu untuk suksesi kepemimpinan nasional nanti di 2024? Ya Ferdi, sebetulnya 2022 ini kan tahun politik sekaligus tahun pembuktian untuk Jokowi. Karena di periode kedua ini kan tersisa 2 tahun yang sebenarnya efektivitasnya sudah rendah. Dengan para menterinya sibuk kampanye kan beberapa itu. Itu artinya kita semua menunggu yang namanya reshuffle kabinet.
ya yang sebetulnya direncanakan akhir tahun, tapi kemudian tertunda dulu. Saya kira Presiden akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Mungkin beberapa sektor akan diperbaiki. Saya dengar beberapa menteri yang sibuk melakukan kampanye juga akan mulai diganti. Kemudian ada juga, memang kan diperlukan pergantian menteri, apalagi kan ada PAN yang katanya seperti Mas Revo bilang tadi mau masuk kabinet. Kemudian ada konon ada menteri yang kondisi fisiknya kurang sehat. Ada Panglima TNI yang baru saja diganti dan lain-lain. Itu artinya faktor-faktor itu sepertinya akan mengarah ke reshuffle kabinet. Setelah reshuffle kabinet, mestinya pemerintahan Jokowi bisa lebih efektif untuk bangkit dari pandemi cita-citanya Presiden, agar bisa langsung fokus kepada pemulihan ekonomi dan lari kencang. Apalagi ada rencana ibu kota baru dan lain sebagainya. Sementara yang cukup memberatkan sebetulnya adalah ini ada tahun politik, di mana konsentrasi partai politik pendukung pemerintah itu sudah beralih. Ya, mereka sebentar lagi akan ada jadwal pemilu, akan masuk tahapan ke pendaftaran caleg dan lain-lain. Mereka semua akan sibuk untuk mempersiapkan caleg. Parpol yang berkoalisi sekarang, koalisi di pemerintahan, tapi di lapangan mereka bersaing untuk mempersiapkan diri untuk pileg 2024 hidup mati mereka. Artinya koalisi sebenarnya sudah tidak efektif, gitu. Hanya sebagai hanya seperti ya aja lah, obrolan-obrolan normatif aja, karena mereka juga sebetulnya kan tidak ada yang dihasilkan dari koalisi itu sebetulnya. Selain tentu membagi-bagi kursi gitu kan. Sementara untuk fungsi kontrol sebetulnya di internal koalisi kan ya seperti kita lihat sekarang mulus-mulus saja kan. Sementara kalau kita lihat oposisi juga tinggal sedikit segala macam. Nah, itu memprihatinkan sebetulnya. Karena itu di sisa 2 tahun ini sebetulnya ini adalah kesempatan emas untuk parpol yang berada di luar koalisi. Ya, khususnya PKS dan Demokrat. Ini kalau mereka mau dapat suara signifikan dari rakyat, kerja keras sekarang. Pada saat pemerintah dengan koalisi yang sangat besar itu sedang berjuang memulihkan ekonomi dan lain-lain, dalam kondisi juga banyak sekali menteri yang juga masuk dalam survei capres. Kalau mereka berjuang untuk masyarakat, mereka dapat suara banyak, itu sah-sah saja buat mereka. Dan jangan-jangan kalau peta politik berubah, oposisi lebih kuat, mungkin nanti situasi di 2024 akan lebih menarik. Jadi masyarakat punya lebih banyak pilihan tokoh untuk capresnya. Saya kira begitu. Jadi reshuffle kita tunggu. Kemudian kita tunggu apakah Presiden menjawab isu bahwa beliau memang sedang mempersiapkan kandidat untuk capres selanjutnya. Nanti akan kelihatan, kita akan tunggu saja. Oke. Mas Revo, Bang Elvan yakin sekali reshuffle kabinet menjadi peristiwa penting begitu ya, salah satu variabel atau hal yang mungkin cukup mungkin terjadi. Tapi beberapa peneliti mengatakan bahwa urgensinya untuk reshuffle ini tidak terlalu dominan begitu, karena bagaimana sinergitas antara pembantu-pembantu presiden ini saja dalam bekerja. Bagaimana Mas Revo melihat? Iya, sejauh ini kita lihat kan masih ada lah menteri-menteri yang sebenarnya tidak terlalu terasa keberadaannya, dan mereka yang tidak terlalu terasa keberadaannya, kemudian raportnya juga tidak terlalu baik, itu sebaiknya memang diganti. Beberapa pos wakil menteri juga masih kosong ya. Itu kan juga menjadi catatan yang harus diisi juga gitu. Makanya reshuffle menjadi penting. Karena memang ada beberapa kementerian yang kita nilai sejauh ini secara objektif tidak terlalu terasa perannya, dan kemudian kinerjanya juga tidak excellent yang diharapkan. Gitu. Dan kalau misalkan kita memang mau tancap gas pemulihan ekonomi, kemudian persoalan penyelesaian pandemi yang masih di depan mata ini, ya sebaiknya memang harus ada reshuffle gitu ya, Fer ya. Masalah koordinasi antar kementerian itu hal lain. Tapi di satu sisi memang ada beberapa kementerian yang kita nilai ya harus diisi oleh pejabat pengganti lah. Gitu. Pergantian pemain itu kan hal yang wajar sebenarnya dalam sebuah pemerintahan. Kita tunggu nanti bagaimana, apakah dalam waktu dekat akan terjadi perombakan kabinet untuk kemudian bisa memulihkan semua kondisi yang terjadi saat ini, khususnya bagaimana menangani pandemi dan aspek kesehatan menjadi utama begitu ya, karena memang kita masih bergelut dengan pandemi yang belum bisa diprediksi kapan ini akan berakhir. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya Mas Revo dan Bang Elvan. Kita akan lanjutkan nanti dengan tema-tema menarik lainnya. Dan selamat malam, terima kasih, sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih. Dan CNN Indonesia Newscast segera kembali, tetap bersama kami.